Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Mungkin lampu hijau sedang menyala untuk Garda. Ingin memastikan lebih jelas, Garda pun merendahkan wajahnya. Dan wanita itu seolah mempersilahkan dirinya untuk bermain-main di dalam sana. Pria itu pun tak akan menyia-nyiakan momen seperti ini. Jarang, bahkan tak pernah Sophie menyerah semudah ini. Istrinya itu selalu menolak bila ia menyentuhnya. Tidak perlu waktu lama, ia pun langsung masuk dan menyelami bibir Ranum itu, sembari memegang pipi Sophie yang terasa hangat. Ada sesuatu yang mulai terbakar di dalam sana. Dua-duanya merasakan sensasi gerah yang mulai menjalar di tubuh mereka. Sambil berjalan, tautan bibir itu masih tak terlepas. Seperti vacuum cleaner, begitulah aksi keduanya. Semakin lama, efek sesapan yang mendalam itu membuat Garda mulai tidak bisa menguasai diri, tidak tahan. Pria dengan ribuan gejolak di hatinya itu langsung merebahkan Sophie di atas sofa. Wanita itu malah tidak menolak. Ia menerima setiap apa yang suaminya lakukan pada dirinya. Garda membuainya begitu lembut, meski otaknya menolak, tubuhnya berkhianat. Bukankah semula ia membenci suaminya itu? Ia bahkan selalu merutuki Garda setiap saat. Lalu, mengapa kini ia malah menyerahkan dirinya dengan sukarela dan pasrah? Sophie jadi dilema. Dan ketika Garda memberi jeda untuk mereka mengambil nafas, Sophie malah seperti menyesal. Ia malah melingkarkan lengannya pada leher pria yang terlihat gagah perkasa tersebut. Jelas suaminya sedikit terkejut. Ada apa dengan Sophie? Kenapa jadi agresif? Namun daripada memikirkan hal yang tak penting, ia memilih hanyut kembali dalam lautan asmaranya malam ini, mumpung Sophie sedang loyal. Dua sejoli yang lagi gerah itu kini saling memuaskan, memeluk dengan erat di bawah cahaya lampu yang temaram, timpang tindih di atas sofa. Malam ini kamu milikku. Ya, malam ini sepertinya Sophie miliknya. Tanpa dijajah, tanpa dipaksa, sang istri menyerahkan diri dengan sukarela dan sepenuhnya. Persis seperti apa yang Garda inginkan selama ini, memilih jiwa raga istrinya itu. Garda yang sudah mandi keringat dengan nafas yang sudah Senin Kemis akhirnya merasa lega. Ini adalah pelepasan pertama mereka tanpa paksaan. Ini adalah malam bersejarah di mana Sophie menikmati permainan mereka berdua. Malam syahdu di mana mandi keringat bersama-sama. Pagi hari, Garda mengerjap. Ia membuka mata perlahan. Setelah itu menatap wanita yang kini pulas dalam pelukannya. Gadis berontak itu kini sudah jinak. Bahkan kini tanpa disuruh, Sophie memeluk lengannya dengan erat. Dua orang itu asik menikmati tidur mereka setelah malam panjang, sedangkan di luar sana ada beberapa penjaga yang sudah standby di depan kamar itu. Mungkin semalam mereka mendengar suara-suara aneh dari dalam kamar yang mereka jaga. Pastinya sangat mengusik, tapi mereka harus profesional. Menjaga keduanya adalah tugas mereka semua. Dret-dret, tiba-tiba ponsel Garda bergetar. Masih sambil memeluk Sophie, ia pun melihat siapa yang telepon. Ada apa sekretaris pribadinya itu menelpon pagi-pagi. Tidak ingin menebak-nebak, ia pun menekan tombol hijau lalu menggesernya. Ya, setelah bicara sebentar dengan sekretarisnya, Garda perlahan langsung bangkit. Dengan hati-hati, ia menarik tangannya, kemudian memakai kemejanya kembali.
Semalam ia kelewat panik karena Sophie tidak ada lagi sampai belum mengganti pakaian kantornya. Belum lagi semalam ada pergulatan di ring tinju yang tak terencana. Bila mengingat kejadian semalam, bibirnya langsung mengembang. Ia tersenyum puas. Tidak ingin membangunkan istrinya yang masih pulas, ia membuka pintu dengan pelan. Tap, tap, tap. Garda melangkah begitu cepat menuju kamarnya. Selanjutnya ia bergegas mandi dan memakai pakaian yang sudah siap dipakai di dalam lemari gantungan. Ia terlihat sangat buru-buru saat sekretarisnya menelpon. Dengan ditemani sopir pribadinya, pria itu minta diantar ke bandara. "Tolong tambah kecepatannya," titahnya pada sang supir. Garda duduk di bangku belakang. Wajahnya terlihat gelisah, sepertinya ia berpikir begitu keras. Begitu tiba di bandara, Garda langsung berlari mencari seseorang. Sekretarisnya bilang di telepon ia mengendus keberadaan Amelia, sosok wanita yang tiba-tiba menghilang dalam hidupnya di masa lalu, membuatnya terobsesi pada apapun tentang gadis tersebut. Pria itu kini terus berlarian, matanya memindai seluruh penjuru mencari bayang-bayang Amelia. Suami dari Sophie tersebut kemudian merogoh ponsel dari dalam saku jas yang ia kenakan. Dengan cepat ia menghubungi nomor yang ada dalam ponselnya. "Kamu yakin dia ada di sini?" tanya Garda pada sang sekretaris. "Pesawat beliau baru saja mendarat, Tuan. Nona Amelia pasti masih di area bandara," terang sekretaris pribadi Garda. Garda menghela nafas panjang, kemudian memasukkan ponselnya dalam saku. Ia kembali melihat sekeliling, mencari jejak tentang Amelia. Beberapa tahun lalu, ketika hubungan mereka baik-baik saja, Amelia tiba-tiba saja pergi tanpa jejak. Gadis itu menghilang begitu saja, seperti ditelan bumi. Amelia hilang tanpa jejak. Bertahun-tahun Garda mencari, tapi tiada hasil sampai ia bertemu dengan Sophie. Wajah yang hampir sama membuat ia terobsesi dengan cintanya yang telah hilang. Lelah mencari tanpa hasil, Garda termenung di bangku kosong. Matanya kosong menatap orang-orang yang lalu lalang. Tangannya menggenggam ponsel yang terus berbunyi. Karena mengira yang menelpon adalah sang sekretaris, maka ia malas untuk menjawabnya. Kesal pada ponsel yang terus menyala, ia pun menatap layar dengan sekilas. "Sophie," Garda mendesis, antara masa lalu dan masa depan. Ia ada di antara keduanya. Sesaat kemudian, "Ya," ucap Garda di telepon. "Di mana?" Bila itu adalah panggilan video, mungkin akan terlihat pipi Sophie yang merah seperti tomat. Ia malu mengingat kejadian semalam. "Aku akan segera pulang," jawab Garda dingin. Tut, tut, tut. Garda pun mematikan ponselnya. Ia berbalik memilih pergi tanpa mendapat apapun. Bahkan sepanjang jalan, ia hanya melamun. Pria itu berjibaku dengan perasaannya. Di tempat lain, Sophie justru malu-malu kucing. Ia kembali teringat saat keluar ruang rahasia tadi. Saat bangun, ia hanya seorang diri. Sempat kecewa, tapi ia tepis. Garda itu orang sibuk, mungkin ada hal yang mendesak. Itulah yang ia pikir saat itu. Tadi setelah memakai pakaian, ia buru-buru keluar. Tak taunya beberapa pengawal ada di depan kamar. Malu karena waktu itu penampilannya sangat berantakan. Belum lagi rambutnya yang seperti terkena ombak. Sophie pun sangat malu karena tatapan para pengawal setia itu. Pokoknya ia sangat malu. Dengan langkah pelan karena merasa nyeri, ia masuk dalam kamarnya sendiri.
Selesai mandi, barulah ia menelpon suaminya. Tidak tahu mengapa, sejak tadi malam ia seperti terkena sihir. Ada sesuatu yang membuat hatinya bergetar. Garda yang ia benci setiap saat mendadak selalu muncul dalam pelupuk matanya, dalam kepala, dalam hati, dan dalam angan-angan. Berkali-kali ia memutar tubuhnya. Sebentar lagi suaminya pulang. Ia ingin terlihat cantik paripurna di depan Garda. "Ya ampun, kamu pasti sudah gila, Sof," gumam Sophie sembari bibirnya terus mengumbar senyum. Sudah yakin bahwa tampilannya kini sempurna, ia pun berniat turun ke bawah. Dari atas, Sophie dapat melihat beberapa pengawal yang menguap. Ia jadi tidak enak hati. Apa semua bergadang karena dirinya? Ingin bersikap biasa, Sophie lantas menepis rasa canggung yang kian mendera. Kini ia memilih jalan-jalan di taman, tidak sendiri. Ada 2 pengawal yang ada di belakangnya, satu lagi mengawasi dari kejauhan. Tidak seperti kemarin, kali ini ia berjalan ke sana kemari, tidak peduli walau sedang diawasi. Mungkin ia sudah mulai menerima dan terbiasa dengan kondisi seperti ini. Ia malah bersenandung lirih sembari memegangi kelopak bunga yang ia lewati. Hatinya juga berbunga-bunga seperti puluhan bunga yang ia pegang. Dari ujung jalan, sebuah mobil masuk pekarangan rumah. Sophie tiba-tiba salting. Ini semua efek lobak impor semalam, membuat Sophie mudah salah tingkah. "Ada apa dengan jantungku? Mengapa berdegup sangat kencang?" Sophie bertanya dalam hati perihal dentuman jantung yang makin lama makin kencang. Apalagi dari jauh terlihat pria tampan dan gagah turun dari mobil. Begitu sang suami mendekat, Sophie tiba-tiba melempar senyum pada pria itu. Sayang, Garda malah terlihat sangat dingin. Ekspresi pria itu seperti kulkas 4 pintu.